Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar menggunakan analisis fasi time series model chain untuk meramalkan ekspor migas. Ekspor migas ini saya punya datanya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi kita akan meramalkan untuk Desember 2022. Oke. Contohnya ya, karena sekarang itu tanggal ini 15 Desember, tapi mungkin ini rilisnya nanti Januari videonya. Jadi kita belajar pakai data ini aja ya. Nah, kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak bercerita tentang fase time series, tapi kita mulai langkah-langkahnya saja supaya lebih merefresh teman-teman yang mau belajar atau sekarang lagi skripsi dan pakai metode ini. Oke, jadi salah satu keunggulan dari penggunaan analisis fasi time series adalah dia tidak terlalu banyak syaratnya, uji stasioner dan lain-lain, uji ini tidak ada. Jadi kenapa dia dikatakan fasi time series? Karena di sini dalam proses analisanya itu memasukkan pemahaman himpunan fasi atau himpunan kabur. Nah, di mana data-data historis kita kemudian diterjemahkan atau dimasukkan atau diinterpretasikan menjadi himpunan-himpunan fasi itu. Jadi kayak interval-interval yang terbentuk itu sebenarnya itu menunjukkan interval-interval keanggotaan seperti itu dalam sama halnya di himpunan fasi seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi saya sudah import datanya di R-nya saya ini, di R Studio-nya ini ya bentuknya. Jadi kita mulai dari sini. Yang pertama saya mau plot datanya. Jadi teman-teman tinggal klik plot, kemudian masukkan datanya. Ingat kalau datanya berupa data frame, jadi artinya ada banyak variabel. Teman-teman tunjukkan dengan tanda $, kemudian pilih variabel mana yang mau dimunculkan. Jadi karena di sini namanya migas, jadi di sini saya pilih migas dalam dolar migas. Kemudian kita run. Nah, plotnya seperti ini. Kemudian kita mengubah atau mendefinisikan datanya kita ini menjadi data time series. Nah, saya simbolkan data atau memberikan nama dengan data TS atau data time series misalnya. Kemudian masukkan TS dalam kurung. Nah, saya masukkan lagi migas, dolar migas untuk membaca bahwa migas yang ingin saya ubah bentuknya menjadi data time series. Kemudian star C dalam kurun 2020 artinya dia frekuensi dari tahun 2020 pada bulan Januari dengan frekuensi 12, nanti dia baca sampai bulan Desember. Jadi kalau sampai Desember dia berulang lagi menjadi 2021 seperti itu. Nah, kita bisa run. Oke, seperti ini. Kita run kembali dan dia memunculkan datanya seperti ini. Oke, setelah kita punya data kita bisa plotkan lagi. Karena kan plotnya tadi masih titik-titik. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di sini. Sebenarnya sama saja, tapi di sini titik-titik, di sini itu sudah berbentuk lain yang memang lebih cocok apabila ingin melihat rentetan waktu atau data runtun waktu. Oke, kita masuk ke mendeskripsikan datanya kita. Yang pertama, tadi kita sudah plot data ya, ini berulang. Kemudian stem and leaf-nya ini sebaran data ya, jadi berkumpul dari 20 angka sekian paling banyak seperti itu. Kemudian kita bisa sort, kita bisa sekaligus kita bisa melihat angka terendah dan angka terendah. Tapi teman-teman juga nanti bisa munculkan langsung data terendah sama data tertingginya atau maksimal sama minimumnya. Nah, di sini kan 1677 sampai 3293,3, oke. Kemudian teman-teman bisa melihat apakah benar data TS-nya kita ini sudah terbaca sebagai time series itu dengan klik class. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah menjadi data time series. Oke, selanjutnya kita bisa memunculkan minimum. Nah, minimum itu min dalam kurun
data TS. Oke, jadi min dalam kurung data TS. Nah, ini sama kan waktunya setelah di sort tadi diurutkan ini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa memunculkan max. Kalau max itu, teman-teman klik max, masukkan datanya. Nih, dia sama juga nantinya setelah di short. Nih, oke. Nah, di sini kan di data spasi time series itu ada D1 sama D2. Kalau di sini saya memilih untuk dinolkan saja, seperti itu. Oke, jadi saya pilih D1-nya 0, D2-nya 0, kemudian jumlah kelas, round, jumlah kelas itu sama dengan round. Ini saya menggunakan rumus Stargers untuk menentukan jumlah kelasnya. Jadi round 1 ditambah 3.3 kali log 10 leng, leng itu banyaknya data TS. Oke, jadi itu rumusnya. Jadi round ini untuk pembulatan. Jadi nanti dia jumlah kelasnya langsung jumlah kelas bilangan bukan pecahan, seperti itu. Ini kita run 2 kali ya, karena di sini pendefinisian, di sini kelas. Jadi dia menunjukkan bahwa jumlah kelasnya 6. Jadi di sini ditulis sama dengan 6. Oke, jadi jumlah data TS-nya itu sama dengan 6. Ini fase time series. Jangan lupa teman-teman checklist analysis time series ya. Analisis time series. Setelah itu teman-teman masukkan fase di TS dalam kurun data test, data time seriesnya kita. N-nya itu jumlah kelas sama dengan 6, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0. Tipenya teman-teman pilih chain karena kita menggunakan analisis chain. Kemudian bin, null, track, true supaya alur-alur pengerjaannya itu muncul. Divide null, kemudian plotnya true supaya plotnya juga muncul. Seperti itu. Setelah itu selesai, kita bisa langsung run. Bisa blok atau simpan kursornya di rangkaian ini. Nah, dia akan memunculkan seperti ini. Oke, nah biasanya kalau di hasil analisis time series apa yang teman-teman bisa lihat? Misalnya bisa menentukan ramalan selanjutnya. Nah, ini kelemahannya mungkin di sini belum bisa langsung memunculkan ramalannya. Jadi saya biasanya kan ini saya tahu manualnya dulu, jadi saya munculkan ini sebagai alat bantu. Jadi nanti saya langsung peramalannya di Excel. Sebentar mungkin saya juga akan buat ini video Excelnya. Jadi lihat di video selanjutnya saja untuk Excelnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ketepatan peramalannya, errornya di sini. Nah, misalnya di mappingnya 9,878 berarti 9%. Jadi lumayan kecil dari standar mappe. Jadi bisalah dikatakan ini cukup akurat dalam meramalkan dari data 2020 sampai 2022 seperti itu, dan gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini kita perlebar, oke. Ini dia gambarnya, teman-teman. Seperti ini. Oke, terima kasih. Itu saja, semoga video ini membantu. Jika ada pemahaman baru tentang analisis fase time series, bisa banget teman-teman tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling berbagi, karena dunia sekarang membutuhkan kolaborasi pemahaman sehingga didapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik. Saya Vivi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. See you. Oke teman-teman, jangan lupa berikan dukungannya untuk kami Vivianti MM Channel dengan berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya, khususnya yang mahasiswa baru, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi dari kami. Khususnya teman-teman yang suka statistika, pas banget untuk channel ini, karena Senin Kamis insya Allah selalu ada video tutorial statistika maupun penggunaan aplikasi statistika. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.